Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Yang terhormat kepada Ibu Imelda Helvi MPD beserta Ibu Riri Aisyah MPD selaku dosen pengampu mata kuliah kimia bahan makanan dan teman-teman yang saya banggakan. Baik, di sini insya Allah kami dari kelompok 3 kelas 5C akan mempresentasikan mengenai pewarna bahan tambahan pangan. Adapun anggota kelompok dari kelompok 3, yang pertama ada Aida Rahma Kamila, kemudian ada Dinda Fiona, Neneng Mariam, Nova Dea, Putri Sulastri, dan Rangga Ahmad Fauzi. Baik, di sini adapun outline-nya terdapat 5 outline. Yang pertama, definisi pewarna dan perbedaan jenis pewarna. Kemudian jenis dan karakteristik pewarna alami. Yang ketiga, jenis dan karakteristik pewarna sintesis. Yang keempat, efek pewarna terhadap kesehatan, serta analisis pewarna. Baik, untuk materi yang pertama mengenai definisi pewarna akan disampaikan oleh Putri Sulastri. Kepada Putri dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Materi pertama yaitu mengenai definisi dari pewarna. Pewarna atau color merupakan salah satu bahan tambahan makanan yang dapat memberi atau memperbaiki warna pada makanan. Nah, pewarna pada pangan ini merupakan zat yang dapat memberikan atau meningkatkan warna suatu produk pangan sehingga menciptakan tampilan tertentu dan membuat produk menjadi lebih menarik. Zat pewarna untuk makanan pada dasarnya terbagi menjadi dua, yaitu pewarna alami dan pewarna sintesis. Zat pewarna sintesis didapatkan melalui berbagai prosedur pengujian, yaitu melalui certified color or permitted color, dan zat warna tersebut harus melalui beberapa prosedur sertifikasi penggunaan. Boleh next? Nah, di sini terdapat tabel beberapa perbedaan dari jenis pewarna alami dan sintesis. Dari beberapa pembeda, yaitu pertama dari warna yang dihasilkannya, zat pewarna alami ini lebih pudar dan tidak homogen, sedangkan zat pewarna sintesis, warnanya itu akan lebih cerah dan lebih homogen. Lalu yang kedua dari variasi warna. Variasi warna pada zat pewarna alami tergolong cukup sedikit, sedangkan pada pewarna sintetis bisa dibilang banyak. Lalu dari segi harga, zat pewarna alami ini cenderung lebih mahal, sedangkan zat pewarna sintetis lebih murah. Lalu dari ketersediaan, zat pewarna alami ini ketersediaannya terbatas, sedangkan pewarna sintesis ketersediaannya tidak terbatas. Dan terakhir, kestabilan. Zat pewarna alami memiliki keadaan yang kurang stabil, sedangkan zat pewarna sintesis dia akan stabil. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Terima kasih kepada Putri ini untuk materi selanjutnya, yakni jenis dan karakteristik dari pewarna alami akan disampaikan oleh Rangga. Kepada Rangga dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator atas kesempatannya. Oke, untuk selanjutnya itu ada jenis-jenis dan karakteristik pewarna alami. Nah, pewarna alami ini merupakan alternatif pewarna yang tidak toksik, dapat diperbarui, mudah degradasi, dan ramah lingkungan. Nah, kebanyakan sumber pewarna alami ini bersumber dari tumbuhan, binatang, dan juga mikroorganisme, dan serta mineral. Boleh di next. Boleh di next.
Nah, berikut merupakan jenis-jenis dari pewarna alami. Yang pertama itu ada kurkumin. Nah, kurkumin tersendiri ini merupakan zat warna alami yang diperoleh dari tanaman kunyit. Nah, zat warna ini dapat dipakai dalam minuman yang tidak beralkohol, seperti sari buah. Nah, akan tetapi zat warna ini masih kalah oleh zat warna sintesis dalam warnanya gitu. Jadi, warna dari si kurkumin ini kurang mencolok gitu dibandingkan dengan warna dari sintesis itu sendiri. Nah, yang kedua itu ada riboflavin. Nah, riboflavin juga dikenal sebagai vitamin B2. Ini tuh bukan pewarna alami dalam arti konvensional. Sebagai penggantinya, riboflavin adalah senyawa yang memberikan warna kuning atau orange terang pada makanan dan minuman, meskipun biasanya digunakan sebagai nutrisi tambahan atau suplemen dalam beberapa kasus. Riboflavin digunakan untuk memberikan warna pada produk makanan seperti sereal, minuman, dan makanan lainnya. Warna yang dihasilkan oleh riboflavin ini bisa menjadi kuning terang hingga orange, namun bukanlah pewarna yang digunakan secara eksklusif untuk memberi warna pada makanan. Yang selanjutnya itu ada konsineal, karmin, dan asam karminat. Nah, konsineal ini merupakan zat yang berwarna merah yang diperoleh dari hewan Coccus cacti betina yang dikeringkan. Nah, hewan ini tuh hidup pada sejenis kaktus di daerah Kanari dan juga Amerika Selatan. Zat pewarna yang terdapat di dalamnya adalah asam karminat. Nah, karmin diperoleh dari mengekstraksi asam karminat, kemudian dilapisi dengan aluminium. Uh, jadi merupakan asam karminat. Zat pewarna karmin ini itu mahal ya, jadi jarang digunakan. Karmin ini dipergunakan untuk melapisi bahan berprotein yang diperoleh menggunakan retort dan memberikan lapisan merah jambu. Nah, yang selanjutnya itu ada klorofil. Nah, klorofil ini merupakan pigmen hijau yang ditemukan secara alami dalam tumbuhan, terutama pada daun. Tanaman hijau seperti bayam, kale, peterseli, spirulina, dan rumput laut merupakan sumber klorofil yang umumnya digunakan untuk diekstraksi. Klorofil diekstraksi dari tanaman hijau menggunakan berbagai metode seperti ekstraksi pelarut atau ekstraksi menggunakan teknologi tertentu. Proses ini menghasilkan klorofil dalam bentuk cair atau serbuk. Nah, klorofil ini dapat digunakan sebagai pewarna makanan alami, misalnya dalam produk seperti es krim, permen, minuman, pasta, saus, dan juga makanan lainnya yang berwarna hijau untuk memberikan warna yang menarik dan juga alami. Nah, klorofil ini umumnya dianggap aman untuk dikonsumsi karena sifatnya yang alami. Namun, pada dosis tertentu dan konsentrasi yang sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Selanjutnya itu ada karamel. Karamel berbentuk amorf yang berwarna coklat gelap dan dapat diperoleh dari pemanasan yang terkontrol terhadap molase, hidrolasi pati, dekrotasa, gula inverb, laktosa, sirup malt, dan glukosa. Komposisi karamel sangat kompleks dan suka didefinisikan. Bila diencerkan, karamel membentuk koloid yang bermuatan listrik. Karena sifat ini, pemakaian karamel harus memperhatikan pH dari bahan tersebut. Di bawah pH 2.0 atau titik isolistrik karamel, karamel bermuatan positif dan akan mengendap. Untuk mencegah terjadinya pengendapan, maka harus diusahakan pH-nya itu berada di atas titik isolistriknya. Ada 3 macam jenis macam karamel yang membedakan penggunaannya dalam bahan makan. Yaitu yang pertama itu karamel tahan asam yang digunakan untuk mewarnai minuman yang mengandung CO2 dan bersifat asam. Karamel ini berbentuk cairan. Yang kedua itu karamel untuk roti, juga itu berbentuk cairan. Merupakan kelas yang lebih rendah dan digunakan untuk produk seperti biskuit, kue, dan juga roti. Dan yang ketiga itu ada karamel kering, digunakan untuk campuran bahan bentuk kering atau untuk produk cair dalam jumlah banyak. Penggunaan karamel biasanya dicampur dengan zat pewarna buatan. Dengan perbandingannya harus dijaga agar tidak terjadi kekeruhan. Karamel membantu pertajaman dan menghasilkan warna yang lebih menarik. Yang selanjutnya itu keenam ada karbon tanaman atau vegetable carbon, yang biasa juga dikenal sebagai karbon tanaman atau Cl77266. Sebenarnya ini tuh bukanlah pewarna alami dalam artian yang sebenarnya. Karbon tanaman ini adalah pewarna yang diperoleh dari karbon yang dihasilkan dari pembakaran bahan organik seperti batok kelapa, kulit biji kakao, atau kulit kayu. Karbon tanaman ini digunakan dalam industri makanan sebagai pewarna untuk memberikan warna hitam alami pada beberapa produk seperti es krim, keju, minuman, dan juga permen. Warna yang dihasilkan memberikan estetika yang menarik pada produk makanan.
Yang selanjutnya itu ada karotenoid. Karotenoid merupakan zat warna atau pigmen berwarna kuning, merah, dan juga oranye yang secara alami terdapat dalam tumbuhan dan hewan, seperti dalam wortel, tomat, jeruk, algae, lobster, dan juga tanaman lainnya. Lebih dari 100 macam karotenoid terdapat di alam, tetapi hanya beberapa macam yang telah dapat diisolasi atau disintasa untuk bahan pewarna makanan. Di antaranya yaitu ada beta karoten, beta apo 8 karotenal, kantaksantin, biksin, dan juga kansantofil. Karotenoid merupakan senyawa yang tidak larut dalam air dan sedikit larut dalam minyak atau lemak. Karotenoid terdapat dalam buah pepaya, kulit pisang, tomat, cabai merah, mangga, wortel, ubi jalar, dan beberapa bunga yang berwarna kuning dan juga merah. Diperkirakan lebih dari 100 juta ton karotenoid diproduksi setiap tahun di alam. Senyawa ini baik untuk mewarnai margarin, keju, sup, puding, es krim, dan mie dengan level pemakaian 1-10 ppm. Zat warna ini juga baik untuk mewarnai sari buah dan minuman ringan. Mempunyai keuntungan, itu tahan reduksi oleh asam askorbat dalam sari buah dan dapat memberikan proteksi terhadap kaleng dari korosi. Karotenoid ini merupakan senyawa yang mempunyai rumus kimia mirip dengan karoten. Karoten merupakan campuran dari beberapa senyawa yaitu alfa, beta, dan juga sigma karoten. Karoten merupakan hidrokarbon dan turunannya terdiri dari beberapa unit isoperna dan mengandung oksigen yang disebut xanthofil. Beberapa jenis karotenoid yang banyak terdapat di alam dan bahan makanan adalah beta-karoten, itu berasal dari berbagai buah-buahan yang kuning dan juga merah, likopen itu dari tomat, dan kapsantin itu dari cabai merah, dan biksin dari anatis. Yang selanjutnya itu ada biksin ya. Zat ini diperoleh dari ekstraksi kulit biji pohon biksa oralana yang banyak terdapat pada daerah tropis. Zat pewarna diekstraksi terutama terdiri dari karotenoid biksin dengan rumus kimianya itu eh, ada ya, nanti ditampilkan. Biksin ini larut dalam lemak sedangkan norbiksin larut dalam air dan warna yang dihasilkannya adalah kuning mentega sampai kuning warna buah persik. Zat pewarna ini sangat stabil terhadap oksidasi tapi tidak tahan terhadap cahaya dan juga panas. Biksin sering digunakan untuk mentega, margarin, minyak jagung, dan juga salad dressing. Walaupun harganya lebih tinggi daripada certified color, namun masih lebih murah daripada karoten. Nah, mungkin untuk rumus strukturnya bisa dilihat pada makalah ya. Selanjutnya itu ada merah beet. Red beet atau beet merah sering digunakan sebagai pewarna alami dalam makanan dan minuman karena kandungan pigmen alami yang disebut beta-cyanin. Pigmen ini memberikan warna merah cerah pada beet. Beta-cyanin dianggap aman untuk dikonsumsi dan umumnya tidak menimbulkan masalah kesehatan. Untuk menghasilkan pewarna alami dari red beet, biasanya diolah menjadi bubuk atau ekstrak cair. Pewarna alami dari red beet sering digunakan dalam berbagai produk seperti pasta, sosis, yogurt, es krim, minuman, dan banyak makanan lainnya. Karena sifatnya yang alami, red beet sering dianggap sebagai alternatif yang lebih aman dan menarik dari segi warna dibandingkan dengan pewarna buatan kimia. Yang ke-10 ada antosianin. Zat warna pigmen ini larut dalam air dan warnanya oranye, merah, dan biru. Secara alami terdapat dalam anggur, stroberi, raspberry, apel, bunga ros, dan juga tumbuhan lainnya. Biasanya buah-buahan dan sayur-sayuran warnanya tidak hanya ditimbulkan oleh satu macam pigmen antosianin saja, tetapi terkadang-kadang sampai 15 macam pigmen seperti pelargonidin, cyanidin, peonidin, dan lain-lainnya yang tergolong ke dalam glikosida antosianidin lainnya. Antosianin ini banyak menarik perhatian untuk dipakai sebagai pengganti zat warna sintesis Amaranth atau FD&C Red nomor 2 yang dilarang di Amerika Serikat dan beberapa negara lainnya. Pada suasana asam, antosianin sama dengan warna amaranth. Tetapi jika pH bahan di atas 4, warna dapat cepat berubah. Antosianin tidak tahan terhadap asam askorbat, metal-metal, dan cahaya. Tetapi untuk sirup, nektar, dan esens buah-buahan, penambahan garam aluminium sampai 200 ppm dapat membantu menstabilkan warnanya.
antosianin tergolong pigmen yang disebut flavonoid yang pada umumnya larut dalam air. Flavonoid mengandung 2 cincin benzena yang dihubungkan oleh 3 atom karbon. Ketiga atom karbon tersebut dirapatkan oleh sebuah atom oksigen sehingga terbentuk cincin di antara 2 cincin benzena. Warna pigmen antosianin merah, biru, violet, dan biasanya dijumpai pada bunga-bungaan, buah-buahan, dan sayur-sayuran. Dalam tanaman terdapat dalam bentuk glikosida, yaitu membentuk ester dengan monosakarida. Di antaranya itu ada glukosa, galaktosa, ramosa, dan kadang-kadang pentosa. Sewaktu pemanasan dalam asam mineral pekat, antosianin pecah menjadi antosianidin dan gula. Pada pH rendah atau asam, pigmen berwarna merah, dan pada pH tinggi berubah menjadi violet dan kemudian menjadi biru. Yang selanjutnya itu ada titanium dioksida. Titanium dioksida berwarna putih dan dapat menyebabkan warna menjadi opake. Dalam bentuk kasar atau mutu rendah, titanium dioksida digunakan sebagai warna dasar cat rumah. Ada 2 macam kristal titanium dioksida, yaitu rutil dan anastase. Tetapi anastase yang boleh dipakai untuk mewarnai makanan. Zat pewarna ini mewarnai bahan dengan cara dispersi dan dipergunakan dalam larutan yang kental atau produk semi-solid. Titanium oksida digunakan bersama-sama dengan FD dan LDNC sehingga menghasilkan warna berupa cat, dan penggunaan dapat dikurangi. Secara tersendiri, titanium oksida digunakan dalam sirup yang dipakai untuk melapisi tablet obat. Penggunaan titanium oksida diizinkan sejak tahun 1966 dengan batas 1% berat bahan. Yang terakhir itu ada besi oksida merah. Besi oksida merah digunakan dalam berbagai industri, terutama dalam industri cat, kosmetik, dan farmasi, untuk memberikan warna merah atau coklat ke produk-produk tersebut. Meskipun memiliki daya tahan yang baik terhadap panas dan juga cahaya, serta stabilitas yang tinggi, besi oksida bukanlah pewarna yang dapat diklasifikasikan sebagai alami karena proses produksinya melibatkan senyawa kimia buatan dari mineral besi. Boleh di next. Nah, selanjutnya itu ada karakteristik dari pewarna alami. Yang pertama itu ada sumber. Nah, pewarna alami ini bersumber dari tumbuhan, hewan, dan juga mikroorganisme seperti tumbuhan, daun, dan juga bakteri. Yang kedua itu ada kelompok senyawa kimia. Pewarna alami meliputi beberapa kelompok senyawa kimia seperti karotenoid, flavonoid, tetrapiroles, dan juga xanthofil. Yang ketiga ada karakteristik. Nah, pewarna alami ini memiliki beberapa sifat yang dapat berkontribusi dengan penggunaannya seperti tidak beracun, mudah terurai, dan ramah lingkungan. Yang keempat itu ada penggunaan. Pewarna alami dapat digunakan dalam berbagai industri seperti tekstil, makanan, farmasi, kosmetik, kerajinan, dan juga penyamakan kulit. Dan yang terakhir itu ada ekstrak. Pewarna alami dapat diperoleh dengan cara ekstraksi dari sumber daya yang telah dipilih. Pewarna alami ini sangat dihargai karena sifat-sifatnya yang ramah lingkungan dan beberapa sifat yang dapat berkontribusi dengan penggunaannya. Selain itu, pewarna alami dapat menghasilkan warna yang sempurna dan alami, yang pada gilirannya dapat meningkatkan nilai daya tarik produk yang diolah. Dengan demikian, pewarna alami itu memiliki harga jual yang cukup tinggi. Mungkin cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan. Dikembalikan lagi ke moderator. Baik, terima kasih kepada Rangga. Untuk selanjutnya, materi mengenai jenis dan karakteristik pewarna sintesis akan disampaikan oleh Dinda Fiona. Ada Dinda, dipersilakan. Oke, mungkin selanjutnya jenis dan karakter pewarna sintetis. Di sini menurut Badan Pengawasan Obat dan Makanan BPOM. Oke, maaf sebelumnya. Oke, di sini ada jenis dan karakteristik pewarna sintetis. Warna sintetis adalah zat warna yang mengandung bahan kimia yang biasanya digunakan di dalam makanan untuk mewarnai makanan dibandingkan pewarna
Ini mempunyai keuntungan nyata dalam terlihat dibandingkan pewarna alami, yaitu mempunyai kekuatan mewarnai yang lebih kuat, lebih seragam dan lebih stabil dan biasanya lebih murah. Zat pewarna yang diizinkan penggunaan dikenal sebagai permit color atau certified color. Nah, menurut Peraturan Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM), tambahan pangan, pewarna sintesis atau sintesis food color adalah pewarna yang diperoleh secara sintesis kimiawi dan ada beberapa jenis pewarna sintesis diantaranya. Di next. Nah, di sini ada tartazin, nomornya itu ada 19410 atau tartazine, di mana tartazine ini merupakan jenis pewarna sintetis yang terdaftar atau diizinkan oleh pemerintah digunakan untuk pewarna makanan dan minuman. Selain itu, untuk makanan dan minuman, tartazin juga digunakan untuk kosmetik dan obat-obatan. Selain daripada itu, tartazin juga Nah, selain itu, tartazin juga bersifat atau mempunyai karakteristik dari karakteristiknya yaitu serbuk atau tepung berwarna kuning juga atau jingga, memiliki rumus kimia C16H19N4Na43O9S2 dan berat molekulnya itu 534,4 gram per mol. Selain itu, tartazin juga mudah larut dalam air, sedikit larut dalam alkohol 95%, kemudian mudah larut dalam gliserol atau glikol. Nah, tartazin ini juga tahan terhadap cahaya, asam asetat, HCl, dan NaOH. Selanjutnya, yang kedua, di sini ada quinolin atau quinolin yellow, di mana pewarna kuning quinolin ini memiliki beberapa sifat yang perlu diperhatikan, yaitu pada nama quinolin yellow atau yellow 13, nomor color indeksnya 47005, merupakan pewarna sintetis memiliki warna kuning, digunakan dalam makanan dan minuman seperti minuman ringan, jelly, saus, dan permen. Nah, pewarna ini cenderung stabil dalam berbagai kondisi pengelolaan makanan, tetapi mungkin dapat terpengaruh oleh faktor-faktor seperti pemanasan dan paparan cahaya. Kelarutannya biasanya larut dalam air dan larutan alkohol. Nah, pewarna ini juga digunakan dalam industri makanan dan minuman sebagai pewarna kuning yang diperolehnya. Kemudian yang ketiga, di sini ada kuning FCF, di mana biasa disebut dengan sunset yellow, termasuk golongan manazo, di mana berupa tepung yang berwarna jingga, sangat mudah larut dalam air dan menghasilkan larutan jingga yang kekuningan. Nah, sedikit larut dalam alkohol 95%.
Kemudian mudah larut dalam gliserol dan glikol. Nah, ketahanan terhadap cahaya oksidator hampir sama dengan terzazin tadi ya, sedangkan ketahanan pada terhadap FeSO4 ini lebih rendah. Nah, si sunset yellow ini. Kemudian yang keempat ini ada karmoisin atau karmois, di mana jenis pewarna ini merupakan memberikan warna merah hingga marun, biasanya ditambahkan dalam produk pangan berperisa anggur, blueberry, atau strawberry. Nah, nama lain dari pewarna ini yaitu azorubin, food red 3, atau azorubin S, dan yang lainnya. Nah, pewarna ini juga biasanya digunakan untuk permen, selai, sirup, minuman, sereal, jelly, puding, yogurt, keju, dan lainnya. Nah, pewarna ini juga cenderung stabil dalam berbagai kondisi pengelolaan makanan, termasuk pemanasan dalam larut dalam air. Kemudian yang kelima ini ada boleh di next. Yang kelima ini ada Ponceu, di mana pewarna ini dikenal sebagai pewarna sintetis yang digunakan dalam industri makanan dan minuman untuk memberikan warna merah. Nah, pewarna ini adalah pewarna makanan yang memberikan warna merah terang selayaknya merah stroberi. Nah, BPOM ini mengatur penggunaan pewarna ini pada makanan ringan kategori pangan 15.0, di mana bahwa penggunaan pewarna ini hanya diperbolehkan pada kategori pangan 15.1, sedangkan pada kategori pangan 15.2 atau pengolahan kacang utuh termasuk kacang terlapis dan campuran kacang, dan dilarang pada pangan 13.3. Nah, kemudian ada yang keenam ada erythrosin. Nah, erythrosin ini zat pewarna tergolong pada fluorescien, di mana berupa tepung coklat. Kelarutannya larut dalam alkohol 95%, menghasilkan warna merah yang berfluoresensi. Nah, sedangkan kelarutan dalam air berwarna merah ceri tanpa fluoresensi. Kelarutan dalam alkohol bersifat kurang tahan terhadap cahaya. Nah, kemudian ada yang ketujuh, ada merah alura. Nah, merah alura ini biasa dikenal dengan alura red, yaitu adalah salah satu pewarna sintetis yang memberikan warna jingga. Nah, alura ini banyak digunakan pada produk makanan, misalkan permen dan minuman. Alura ini awalnya dikenal di Amerika Serikat untuk menggantikan penggunaan bayam sebagai pewarna makanan. Nah, pewarna ini berbentuk bubuk atau butiran berwarna merah gelap yang sering digunakan sebagai garam natrium, tetapi juga dapat digunakan sebagai kalsium dan garam kalium. Kemudian yang kedelapan ini ada indigotin, di mana indigotin ini merupakan tepung berwarna biru, coklat, atau kemerah-merahan, mudah larut dalam air, dan larutannya berwarna biru. Nah, pewarna ini larut dalam gliserol dan glikol. Nah, sedangkan sedikit larut dalam alkohol 95%. Nah, zat pewarna ini sangat tidak tahan terhadap cahaya, karena itu warnanya cepat menghilang. Kemudian ada yang ke-9 itu ada biru berlian, di mana pewarna ini termasuk merupakan tepung berwarna ungu perunggu, di mana bila dilarutkan dalam air menghasilkan warna hijau kebiruan, larut dalam glikol dan gliserol, dan agak larut dalam alkohol 95%. Zat pewarna ini juga tahan terhadap asam asetat, tapi agak luntur oleh cahaya. Nah, kemudian di sini ada yang ke-10, ada hijau
FCF, di mana tepung zat pewarna ini berwarna ungu kemerahan atau ungu kecoklatan dan bila dilarutkan dalam air menghasilkan warna hijau kebiruan. Nah, zat ini juga larut dalam alkohol, kemudian tidak mudah, lebih mudah larut dalam campuran air dan alkohol. Nah, zat ini juga larut dalam gliserol dan glikol. Kemudian yang terakhir ada coklat HT, di mana biasa disebut dengan brown HT, di mana pewarna ini biasa digunakan dalam industri makanan dan minuman untuk memberikan warna coklat. Nah, beberapa karakteristik dari pewarna ini meliputi nama kimianya itu ada brown HT, di mana atau coklat brown HT, berwarna coklat yang sering digunakan untuk memberikan warna pada makanan dan minuman seperti kue, sereal, saus, dan minuman ringan. Nah, selain itu, pewarna ini stabil dalam kondisi berbagai pengelolaan makanan. Nah, seperti pemanasan dan penyimpanan dan dapat juga larut dalam air dan larutan alkohol. Nah, kemudian biasanya digunakan dalam industri makanan untuk memberikan warna coklat pada berbagai produk. Mungkin segitu saja penjelasan dari saya. Mohon maaf, dikembalikan lagi ke moderator. Baik, terima kasih kepada Dinda yang telah menyampaikan materinya. Baik, untuk selanjutnya materi mengenai bahaya zat pewarna bagi kesehatan akan disampaikan oleh Neneng Mariam. Kepada Neneng, dipersilakan. Baik, terima kasih sebelumnya kepada moderator. Untuk selanjutnya yaitu bahaya zat pewarna makanan bagi kesehatan. Seperti yang telah disebutkan bahwasanya pewarna pangan adalah zat yang digunakan untuk memberikan atau meningkatkan warna suatu produk sehingga menciptakan tampilan tertentu dan membentuk produk lebih menarik. Adapun selama produsen memilih pewarna alami atau pewarna sintetis yang diizinkan untuk digunakan dalam makanan, maka makanan hasil olahannya ini tidak akan menimbulkan masalah. Namun yang menjadi tren akhir-akhir ini adalah ketika masyarakat dicemaskan oleh berbagai berita di media massa tentang adanya kandungan zat makanan pada makanan dan minuman, terutama makanan dan minuman jajanan yang banyak dikonsumsi oleh anak-anak. Dalam peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 722 /Menkes /9 mengatur tentang tambahan makanan. Dan dalam peraturan ini pula terdapat zat warna sintetis yang diizinkan untuk makanan dan minuman menurut Peraturan Menteri Kesehatan nomor 239 Menkes /6/1985 yang mengatur tentang zat warna tertentu yang dinyatakan dalam sebagai warna bahan makanan atau pewarna bahan makanan yang berbahaya. Selanjutnya telah ditemukan oleh para ahli bahwasanya pewarna sintetis dapat dicerna oleh tubuh dan akan mengendap secara utuh dalam hati atau liver, sehingga orang bisa menderita keracunan hati. Seperti misalnya yang dilakukan oleh hasil penelitian J. Fielding, yaitu bahwa rhodamine D dan metanyl yellow bersifat racun dan karsinogenik terhadap tikus dan hensip. Sedangkan yang ditemukan oleh N. Irvin Sachs menemukan bahwasanya auramin itu terbukti bersifat karsinogenik bagi manusia. Adapun mengenai tingkat bahaya dari zat warna sintetis tadi itu tidak akan terasa akibatnya secara langsung karena penggunaan zat warna tersebut dalam jumlah yang sangat dikit atau dosis subletal. Gangguan akan terasa atau muncul dalam waktu yang lama. Gejala-gejala kanker akan muncul dalam jangka waktu 10-20 tahun setelah kita mengonsumsi makanan yang mengandung zat warna yang karsinogenik tersebut. Nah, adapun beberapa zat pewarna sintetis yang berbahaya bagi kesehatan. Yang pertama itu tetrazin.
di mana yang telah tadi disebutkan bahwasanya tetragen ini merupakan bahan pewarna yang memberikan warna kuning dan biasa digunakan pada beberapa jenis makanan dan obat-obatan, dan akibatnya jika menggunakan tetragen terlalu sering akan berakibat pada hiperaktivitas pada anak. Selain itu, bahan pewarna makanan ini juga dapat menimbulkan dampak secara langsung seperti misalnya ruam, asma, hidung meler, kulit lebam, dan anafilaksik sistemik, serta juga dapat beresiko pada penderita asma dan orang-orang yang sensitif terhadap aspirin. Yang kedua, sunset yellow atau orange yellow S atau yellow 6, di mana bahan ini atau bahan pewarna ini biasanya digunakan pada es krim, jus, ikan kaleng, jeli, keju, dan minuman bersoda. Adapun beberapa efek samping yang dapat ditimbulkan oleh pewarna ini adalah urtikaria, rinitis, alergi, hiperaktivitas, sakit perut, mual, dan muntah, serta dapat meningkatkan resiko terkena kanker dan kerusakan kromosom. Yang ketiga, yaitu Ponseu 4R yang menyebabkan atau bahan pewarna yang biasa ditambahkan pada selai, gula, kue, agar-agar, dan minuman ringan. Pewarna ini dapat menyebabkan hiperaktivitas pada anak-anak. Selain itu, pewarna ini juga dapat bersifat karsinogenik sehingga dapat memicu penyakit kanker. Beberapa negara yang seperti Amerika Serikat, Finlandia, Norwegia telah melarang penggunaan jenis pewarna makanan ini karena saking berbahayanya. Selanjutnya, nomor 4 itu ada Allura Red. Seperti yang telah dijelaskan bahwasanya jenis pewarna ini memberikan warna merah pada makanan dan biasa ditambahkan pada permen dan minuman ringan. Di beberapa negara seperti Belgia, Prancis, Jerman, Swedia, Austria, dan Norwegia, penggunaan Allura Red ini telah dilarang karena dapat menimbulkan efek samping yang berbahaya secara langsung, ya, seperti misalnya ruam, gatal-gatal pada kulit. Yang kelima adalah quinoline yellow. Quinoline yellow ini sering digunakan dalam es krim dan beberapa produk minuman berenergi. Di beberapa negara seperti Jepang dan Amerika, quinoline ini telah dilarang karena dapat menimbulkan hiperaktivitas dan meningkatkan serangan asma. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, untuk selanjutnya mengenai analisis pewarna akan disampaikan oleh saya sendiri. Nah, di sini analisis yang dilakukan di laboratorium itu meliputi 2 tahap. Yang pertama itu tahap identifikasi, yakni analisis kualitatif terhadap kandungan pewarna sintetis yang terdapat dalam sampel. Nah, kemudian mohon maaf. Kemudian untuk tahap selanjutnya yakni tahap pengukuran kadar pewarna sintetik yang teridentifikasi pada sampel, yakni analisis kuantitatif. Boleh next slide. Nah, contoh dari analisis kualitatif ini meliputi analisis kromatografi kertas, di mana prinsipnya yaitu uji bahan warna tambahan makanan atau disingkat dengan BTP adalah zat warna dalam contoh makanan atau minuman yang diserap oleh benang wol dalam suasana asam dengan pemanasan, kemudian dilakukan kromatografi kertas. Baik, untuk perhitungan rumusnya itu adalah RF sama dengan jarak yang ditempuh komponen per jarak yang ditempuh LW. Adapun prosedur analisis dari kromatografi kertas itu sendiri, yang pertama memasukkan kurang lebih 10 mili sampel cair atau 10 sampai 25 gram sampel padatan ke dalam gelas piala atau gelas kimia 100 ml. Kemudian diasamkan dengan menambahkan 5 ml asam asetat 10%,
Kemudian memasukkan dan merendam benang wol ke dalam sampel tersebut, kemudian memanaskan dan mendiamkan sampai mendidih, waktunya itu kurang lebih 10 menit. Kemudian mengambil benang wol, dicuci dengan air dan dibilas dengan Aquades. Kemudian ditambahkan 25 ml amonia 10% ke dalam benang wol tersebut yang telah dibilas. Kemudian memanaskan benang wol sampai tertarik, atau benang wolnya nanti akan warnanya itu akan luntur. Kemudian benang wol dibuang, larutan diuapkan di atas waterbed sampai kering. Kemudian residu ditambahkan beberapa tetes metanol untuk ditotolkan pada kertas kromatografi yang siap pakai. Kemudian dielusi, nah di mana dielusi ini yakni menyingkirkan analit dari absorben dalam bejana dengan eluen sampai mencapai tanda batas. Nah, kemudian kertas kromatografi tersebut diangkat dan dibiarkan mengering dalam suhu ruang. Kemudian warna yang terjadi diamati, kemudian dibandingkan dengan RF antara RF sampel dan RF standar, di mana RF ini adalah retardation factor. Boleh di next. Nah, di sini terdapat link YouTube untuk lebih jelasnya lagi mengenai praktikum analisis kualitatif kromatografi kertas itu sendiri. Untuk selanjutnya, materi selanjutnya mengenai analisis kualitatif, saya serahkan kepada rekan saya, Aida. Kepada Aida dipersilahkan. Baik, yang selanjutnya ada analisis kuantitatif, di mana pengukuran zat pewarna sintetik pada analisis kuantitatif menggunakan metode spektrofotometri. Di mana uji kuantitatif ini untuk menentukan berapa konsentrasi zat-zat pewarna tersebut dalam bahan pangan yang dijadikan. Dalam penelitian ini yang diuji secara kuantitatif adalah pewarna yang paling sering digunakan yaitu tartrazin, dan yang dilarang penggunaannya menurut Peraturan Menteri Kesehatan yaitu rodamin B. Di mana di sini pertama-tama dilakukan preparasi standar. Yang pertama ada deret standar tartrazin 0 ppm sampai 10 ppm dengan cara mempipet masing-masing 1025,4 μ, 2050,8 μ, dan 3076,3 μ, di mana standar tartrazin sendiri yaitu 487,6 ppm ke dalam labu takar 100 ml. Lalu menambahkan Aquades masing-masing menjadi 100 ml, kemudian dikocok, dan didapat deret standar ini mengandung 0, 1, 2,5, 5, 7,5, dan 10 ppm tartrazin. Lalu yang kedua ada standar rodamin B, 0 ppm sampai 10 ppm dilakukan dengan mempipet masing-masing 1107,4 μ dan 214,8 μ, standar tartrazin 450,15 ppm ke dalam labu takar 100 ml, lalu menambahkan Aquades masing-masing menjadi 100 ml, kemudian dikocok, dan didapat deret standar mengandung 0, 1, 2,5, 5, 7,5, dan 10 ppm rodamin B. Lalu yang selanjutnya dilakukan preparasi sampel, di mana metode preparasi sampel pada analisis kuantitatif secara spektrofotometri menggunakan metode preparasi sampel pada analisis kualitatif, yaitu kromatografi kertas. Dengan prosedur yang pertama, memasukkan 10 ml sampel cair atau 10 sampai 25 gram sampel padatan ke dalam gelas piala 100 ml.
Yang kedua, diasamkan dengan menambahkan 5 mili asam asetat 10%. Yang ketiga, memasukkan dan merendam benang wol ke dalam sampel tersebut. Lalu yang keempat, memanaskan dan mendiamkan sampel mendidih kurang lebih selama 10 menit. Next. Lalu prosedur yang kelima yaitu mengambil benang wol dicuci dengan air dan dibilas dengan Aquades. Yang keenam, menambahkan 25 mili amonia 10% ke dalam benang wol yang telah dibilas tersebut. Yang ketujuh, memanaskan benang wol sampai warna yang tertarik pada benang wol luntur kembali. Lalu yang terakhir ada warna yang telah ditarik dari benang wol dan masih larut dalam amonia, kemudian dianalisa dengan spektrofotometer UV visible. Next slide. Nah, di sini untuk perhitungannya, di mana untuk menghitung konsentrasi PVM kurva dikali mili ekstrak sampel per 1000 mili, dikali 1000 gram per gram sampel, dikali faktor pengenceran. Lalu di sini disediakan terdapat link YouTube yang mana menerangkan prosedur dari analisis kuantitatif pada penentuan pewarna rodamin B. Nah, mungkin nanti untuk linknya akan di-share. Dari saya mungkin dicukupkan sekian, saya kembalikan kepada moderator. Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim. Untuk presentasi kelompok 3 dari kelas 5C sudah selesai dilaksanakan. Mungkin untuk sesi selanjutnya, yakni sesi diskusi, akan dilaksanakan di LMS. Bagi teman-teman semua yang dari perwakilan kelompoknya yang ingin bertanya, dipersilakan mengajukan pertanyaannya di LMS yang telah disediakan. Lebih kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.